Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Guys, gue yakin di antara yang nonton video ini pasti masih banyak pengguna iPhone ini. iPhone XR, smartphone yang ternyata kebagian iOS 18 cuy. Tadinya gue mikir kalau misalkan iPhone ini bakalan stop update-annya sama Apple di iOS 17. Dan ternyata Apple masih baik hati, masih ngasih iOS 18 di iPhone ini. Bukan cuma iPhone XR aja, tapi iPhone lain kayak misalkan SS dan juga XS Max kebagian juga nih buat iOS 18. Sekarang iPhone XR-nya udah gue update ke versi yang terbaru. Nantinya gue bakalan share pengalaman gue selama pakai iPhone XR di iOS 18. Apakah iOS 18 berjalan sangat amat maksimal di iPhone ini? Mengingat iPhone XR umurnya udah hampir 6 tahun sejak peluncurannya di tahun 2018. Kita juga akan lihat apakah tampilan iOS terbaru berjalan smooth di iPhone ini atau enggak nih. Sebelumnya kita bahas dari segi size update-nya terlebih dahulu. Si iPhone XR ini untuk size update di kisaran 3,2 GB. Dan kita update dari iOS 17,7 teman-teman. Nah, hal apa aja sih yang baru di iPhone XR dengan iOS 18? Yang pasti sih dari segi wallpaper, yang dimana wallpapernya di sini kebagian update juga ya teman-teman. Kita mendapatkan wallpaper iOS 18 pastinya. Cuman kalau misalnya kalian nggak ubah wallpapernya di sini nggak keubah otomatis setelah update. Jadi harus diubah secara manual. Ya saran gue sih better kalian ganti wallpapernya pakai wallpaper iOS 18 saja karena hype iOS 18 masih sangat-sangat tinggi nih. Ya hitung-hitung untuk ikut tren juga teman-teman. Lalu selanjutnya ke bagian yang pastinya dari segi control center alias CC. Ya dimana control centernya di sini bisa diubah-ubah layoutnya sama seperti iOS 18 di device-device lainnya teman-teman. Yang dimana dari segi ikonnya di sini udah berubah jadi bulat. Terus juga di sini kalian bisa menambahkan secara bebas, bahkan bisa mengkustomisasi masalah widgetnya. Yang dimana widget kalian bisa ubah-ubah secara bebas sesuai dengan kemauan kalian dan preferensi masing-masing. Nah di sini juga kalau misalnya kalian swipe ke atas bakalan masuk ke tab musik. Jadi memang udah mirip kayak si iOS 18 di smartphone iPhone pada umumnya. Bukan cuman itu aja, di sini kalau kalian lihat tampilan apps-nya pun juga demikian bisa kalian ubah-ubah nih ya. Di sini tampilan apps bahkan icon bisa kalian ubah dari yang mulai gelap ataupun yang terang bisa kalian atur, dan juga bisa kalian atur mau yang small ataupun yang large nih teman-teman. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan preferensi masing-masing aja. Cuman kalau gue pribadi gue bakalan setting ikonnya ke large dan juga kita bakalan pakai tema dark mode. Kita bakalan pilih tampilan gelap biar lebih kelihatan iOS 18 dan lebih kelihatan baru aja gitu, nggak ngebosenin. Gak cuma dari segi UX-nya aja, si iOS 18 di iPhone XR ini juga mengubah tampilan beberapa aplikasi seperti di iOS 18 pada umumnya aja. Kayak misalkan galeri di sini berubah jadi kelihatan lebih rumit ya. Mungkin bagi sebagian orang tampilan kayak gini tuh bakalan kelihatan ribet. Cuman gue yakin ini nggak butuh waktu lama. Mungkin kayak seharian juga kalian explore aplikasi galeri ini bakalan bisa kok. Lalu selanjutnya di aplikasi kalkulator pun juga demikian. Di sini berubah total. Kalau bisa gue bilang sih lebih kompleks gitu ya teman-teman. Karena kalian bisa mengubah mau pilihan yang dasar, ilmiah ataupun catatan matematika. Bisa kalian ubah nih sesuai dengan kemauan kalian dan juga preferensi masing-masing sama selagi penggunaannya juga. Tapi gue pribadi karena gue biasanya pakai yang dasar ya, yang simpel-simpel aja, karena basically kalkulator di gue itu cuman buat ngitung-ngitungan aja. Ya paling kepake di sini ada tambahannya yang dimana kita bisa menambahkan fitur konversi di kalkulator aplikasinya ini. Jadi kita bisa direct konversi antara mata uang ya. Jadi ini ngebantu banget buat gue pribadi ya. Selebihnya sih untuk masalah tampilan bisa dibilang masih sama persis kayak di iPhone pada umumnya. iPhone versi terbaru dan iPhone versi yang lama kayak iPhone XR ini dari segi tampilan masih sama banget. Cuman ada beberapa fitur yang gak kebagian ya, bisa dibilang di limit di iPhone XR ini. Misalkan charging limiter. Ya dimana ini fitur sangat ngebantu banget sebenarnya. Tapi memang hadirnya hanya di iPhone 15 series aja yang gue coba. Gue tahu alasan Apple nggak masukin fitur ini di iPhone XR karena memang iPhone XR udah lawas. Jadi buat apa di limit baterainya? Apalagi kesehatan baterainya juga pastinya rata-rata udah nggak sehat. Contohnya di sini iPhone XR gua di angka 75% untuk keterangan baterainya, dan ini harus udah diservis teman-teman. Jadi kalau misalnya ada charging limiter pun juga sebenarnya bakalan jadi useless. Oke, pertanyaannya yang pasti orang mau tahu jawabannya, gimana performance smartphone ini yaitu iPhone XR setelah diupdate ke iOS 18. Mengingat Apple A12 Bionic dan kapasitas RAM 3GB bakalan ngap-ngapan buat di tahun 2024. Ya, gue bisa akuin memang iPhone XR udah jadi salah satu smartphone yang lawas banget. Rilisnya aja 2018, dan kalau misalkan dipakai di tahun
tahun 2024 masih bisa aja sebenarnya, tapi dengan catatan batas wajar. Batas wajar dalam artian kayak misalnya penggunaan harian, misalkan sosmedan, balas WA, ataupun bikin video reels itu masih oke banget. Cuman kalau misalkan penggunaannya kayak gaming hardcore ataupun gaming yang bener-bener maniak banget, bakalan ngap-ngapan. Main Mobile Legends aja di smartphone ini bisa gue bilang masih cukup lancar, walaupun memang ya terkesan kayak maksa gitu. Kalau misal mainnya udah berlebih dari 1 jam lebih, HP-nya bakalan panas. Jadi walaupun memang masih berasa smooth banget di iOS 18, gue nggak ngalamin hal-hal apa-apa ya teman-teman. Kayak misalkan buat pindah dari satu apps ke apps lain tuh masih berjalan dengan sangat lancar. Apalagi buat masalah animasinya yang berasa smooth banget. Cuman ada beberapa hal yang harus gue garis bawain lagi. Di sini ada kabar baiknya, yang dimana gue ngerasa iPhone XR udah nggak terlalu panas nih pas suatu update ke iOS 18. Panasnya bisa lebih di limit dan untuk baterainya pun juga jauh lebih irit. Teori gue kenapa bisa irit mungkin karena gue selalu menggunakan tampilan dark ya, alias dark mode-nya. Yang dimana kalau kalian tahu tampilan dark mode kan itu bisa bikin irit baterai, dan di sini juga di aplikasinya dibikin dark juga. Jadi memang bakalan tambah irit baterainya cuy. Ya ini plus minus sih sebenarnya. Cuman yang gue rasain iOS 18 memang ada beberapa improvement di iPhone XR, salah satunya buat masalah baterai yang jauh lebih irit dan juga temperatur yang lebih masuk akal. Masuk akal dalam artian nggak terlalu panas-panas banget ya. Entah itu kita mau menjalankan kamera di outdoor ataupun buat menjalankan HP ini dalam hari-harian. Cuman yang jelas buat iOS 18 gue masih merasa sama-sama aja kayak di iOS sebelumnya. Tapi dari segi tampilan yang gue suka di sini lebih better aja karena kelihatan lebih fresh dan nggak ngebosenin gitu. Apalagi buat control centernya bisa diubah-ubah ya. Jadi makin asik lah si iPhone XR. Walaupun tampilan desainnya kelihatan lawas, cuman untuk bagian tampilan depannya masih berasa timeless gitu. Jadi saran gue kalau misalkan kalian pengguna iPhone XR langsung lakukan update aja sekarang, karena kalau nunggu lagi ya buat apa gitu ya. Tapi baik lagi, masalah storage itu jadi salah satu consider kalian juga. Kalau misalkan storage kalian udah penuh, better jangan dipaksain. Cuman kalau misalkan storage kalian masih banyak sisanya ya, boleh banget langsung update. Worth it gak sih beli iPhone XR? Ini pertanyaan nextnya pastinya gue ya. Kalau ditanya worth atau enggak, menurut gue pribadi udah nggak worth it. Mengingat iOS 18 bakalan jadi iOS terakhir iPhone XR, karena memang udah nggak kebagian iOS selanjutnya lagi. Cuman kalau misalkan HP ini bakalan dapet iOS 19, itu bakalan gokil banget. Berarti Apple bener-bener ngasih jaminan 7 tahun update cuy. Gokil kan. Cuman gue agak meragukan hal ini karena memang ini jadi salah satu iOS terakhir harusnya ya. Tapi gue pribadi saran gue kalian bisa beli smartphone iPhone lain kayak misalnya iPhone 12, 13 ataupun iPhone 14. Intinya iPhone 12 ke atas menurut gue itu masih worth it banget buat dibeli. iPhone ini harganya sangat-sangat menggiurkan ya. Udah sekitaran 2-3 jutaan untuk X Inter, dan untuk X iBox-nya tuh sekitaran 3,9 jutaan bahkan bisa kalian dapetin. Jadi memang sangat-sangat menggoda. Cuman baik lagi, HP ini kalau misalnya dibeli dengan waktu sekarang gak worth it kalau menurut gua. Ditambah untuk kapasitas storage-nya yang cuma 64 GB. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan tentang smartphone yang satu ini, boleh banget tulis kolom komentar. Kalau misalnya pengen nanya secara privat, boleh juga DM di Instagram kita di @sremtekno. Pengen join ke komunitas kita, boleh banget langsung klik linknya di deskripsi. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.